Dua orang, siapa saja? sakit. Alasannya? Sakit. Sudah beberapa hari kebelakang juga masih sakit. Oke. Berarti 27 dikurangi 2 orang. Berarti total anak semuanya 20 orang. Oke. Mudah-mudahan karena cuacanya sekarang menuju hujan ya, November lain ya. Mudah-mudahan tetap dijaga staminanya, tetap dijaga kesehatannya agar supaya tetap bisa berangkat ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Oke? Ya. Ibu akan mengulas tentang materi sebelumnya, yaitu tentang apa kemarin? Screening resep. Screening resep dilakukan oleh siapa? Apoteker. Asisten apoteker bisa atau tidak? Bisa. Berarti screening resep itu dilakukan oleh apoteker atau asisten Apoteker. Screening resep poinnya ada berapa? Ada berapa? 3. 1. Berdasarkan administrasi. Yang kedua, kesesuaian farmasi. Yang ketiga, pertimbangan klinis. Oke, Ibu akan mengulas yang secara administrasi. Poinnya apa saja yang termasuk ke dalam persyaratan screening resep secara administrasi? 1. Nama siapa? Nama dokter. Terus SIP-nya. Terus alamat. Oke, titik mangsa atau tanggal penulisan resep. Terus kemudian paraf atau tanda tangan. Terus nama obat, tanda R. Terus ya, identitas pasien. Identitas pasien itu meliputi apa saja? Ya, nama, terus boleh, alamat, kemudian berat badan, kalau ada jenis kelamin juga ditampilkan. Ya, itu untuk persyaratan secara administrasi. Oke, yang secara kesesuaian farmaseutik dan pertimbangan klinis itu meliputi dosis, ya nggak? Apalagi? Oke, persediaan, terus potensi obatnya boleh, terus boleh. Atau yang terakhir itu adalah efek samping dari suatu obat. Oke, itu untuk seputar mengulas materi yang sebelumnya itu tentang screening resep, ya. Terus kemudian menginjak ke pertemuan yang sekarang itu akan ada pembahasan yang berbeda, ya. Kita akan membahas tentang alur distribusi obat. Ada yang sudah tahu nggak alur distribusi obat? Kalau sudah tahu berarti tidak usah Ibu ajarkan hari ini, ya. Kita belajar bareng-bareng hari ini, ya. Setelah kalian mempelajari tentang screening resep, otomatis kalian sudah tahu wujud asli dari resep itu seperti apa. Tulisan cantik seorang dokternya seperti apa gitu ya, yang membuat kalian terpukau. Saking terpukaunya lihat resep makin dekat, saking susah untuk dimengerti atau susah untuk dibaca. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian sering berlatih membaca resep, insya Allah tidak akan terlalu kesusahan, meskipun pasti ada kesusahan, ya. Oke, kita akan membahas tentang alur distribusi obat di apotek. Sebelum kita membahas tentang materinya, perlu kalian ketahui, ya, tujuan pembelajaran kalian mempelajari tentang alur distribusi obat itu ada 2. Yang pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan tahapan alur distribusi obat di apotek. Apa saja yang termasuk alur distribusi obat di apotek? Bisa kalian lihat dari mulai screening resep, menghitung biaya obat, kemudian penulisan etiket, kopi resep, kwitansi, sampai dengan PIO secara rinci. Tujuan yang kedua itu melalui simulasi, peserta didik terampil melakukan alur distribusi obat. Tahapannya sama seperti yang poin 1, ya, dari mulai screening resep sampai ke PIO dengan tepat. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran itu mudah-mudahan setiap peserta didik itu mampu melakukan yang terakhir, ya, simulasi. Jadi kalian itu terampil melakukan alur distribusi
distribusi obat tahapan-tahapannya. Screening resep, semua peserta didik bisa. Penulisan etiket, penghitungan biaya kalkulasi obat, bahkan sampai dengan penyerahan obat beserta pionnya pun semua bisa. Itu ya, kita belajar bareng-bareng. Oke? Apa sih Bu manfaatnya kita mempelajari tentang alur distribusi obat di apotek lagi? Gitu. Sekarang kalian di kelas 11, bahkan berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya? Desember, bahkan sebulan lagi ya? Tinggal bulan Desember nih. Kalian Januari itu sudah OTW PKL, minimalnya materi ini itu bisa jadi bekal buat kalian PKL. Ya, mulai dari minimal nih, ketika datang resep dokter itu kalian tidak terlalu nganga, harus diapain ya, gitu ya. Jadi tahu tahapan yang pertama harus kalian lakukan itu adalah apa? Screening resep. Screening resepnya sudah bisa, berarti oh poinnya ini itu yang harus di checklist. Begitupun langkah selanjutnya, menghitung biaya, penulisan etiket itu minimalnya kalian sudah punya bekal, ya. Tahu bentuk etiket itu seperti apa, kenapa etiket itu ada berwarna-warni gitu ya, kenapa harus warna-warni, kenapa pembedanya akan kita pelajari hari ini. Oke? Oke? Ya, itu salah satu tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Tuh ya, Ibu akan sedikit memberikan penguatan pemahaman materi untuk hari ini ya. Kita akan memakai strategi pembelajaran itu modelnya PBL. Ya, PBL itu problem based learning. Jadi kalian akan dihadapkan dengan masalah. Ya. Kalian kan sudah dewasa-dewasa tuh. Jadi ketika kalian diberi masalah, berarti kalian harus tahu bagaimana cara mencari dan mendapatkan solusi. Ya, untuk metodenya kita pakai diskusi dan tadi simulasi untuk PIO-nya. Ya, untuk tahapan pembelajarannya nanti seperti biasa Ibu akan bagikan RKPD ke kalian. Di situ terdapat tahapan-tahapan model pembelajaran untuk yang kita lakukan hari ini. Ya, untuk penguatan pemahamannya, takutnya kalian pusing Bu, kalau distribusi obatnya kita ngapain saja, gitu ya. Berarti pemahaman yang pertama itu kalian tahu dulu yang seperti apa bentukan resep. Oke? Ada yang belum tahu resep itu seperti apa? Ada yang belum tahu? Hah? Tahu sudah? Semua tahu? Oke. Ada yang sudah tahu kopi resep itu seperti apa? Tahu? Ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan dari resep dan kopi resep? Di mana? Di resepnya atau di kopi resepnya? Di resepnya. Ada jawaban yang lain? Perbedaan antara resep dan kopi resep? Ada tidak? Sebenarnya tidak salah jawabannya ya. Untuk fokus harus mengerjakan kopi resep, ya. Kalian itu terfokus pada resep yang ada tulisan iternya. Oke? Paham? Bisa dipahami sampai situ? Jadi kenapa kalian mengisi kopi resep? Itu dasarnya dari resep yang ada tulisan iternya. Iternya itu bermacam-macam, ada yang iter 1 kali, iter 2 kali, iter 3 kali. Itu, ya. Itu untuk perbedaan antara resep dan kopi resep. Yang harus kalian lakukan hari ini setelah menghitung biaya kalkulasi obat, itu kalian nanti mengisi nota dan kwitansi. Ya. Pesanan obat apa, atau tuliskan nama obat sesuai dengan yang diminta dari resep tersebut, dimasukkan ke nota, kemudian disalin ke kwitansi. Gitu. Satu lagi, apa ini? Etiket. Berarti hampir semua peserta didik sudah tahu ya bentukan etiket minimalnya tahu. Ada berapa macam etiket? 2. Maksud berwarna-warni itu tidak biji biru ya, tapi putih dan biru. Perbedaannya, kalau yang putih itu untuk pemakaian dalam, kalau yang biru itu untuk pemakaian luar. Bentuk sediaan
pekerjaan yang terdapat di resep. Kalau untuk contoh etiket yang di pelayanan farmasi atau di dasar-dasar farmasian sudah dipelajari sebelumnya ya di kelas 10. Oke, jadi minimalnya sudah ada bekal. Ya, itu yang akan kita lakukan hari ini. Oke, seperti biasa, berarti kita tadi kan metodenya apa? Diskusi. Berarti kalian bentuk dulu kelompok 20 berapa teh? 25. Ibu pengen jadi 6 kelompok. Ya, satu kelompoknya berarti ada yang 4, ada yang 5 satu kelompok. Ada yang bisa bantu ibu? Silakan maju ke depan. Sambil menulis, yang berani jadi ketua kelompok acungkan tangan. Ibu kasih bonus. Ya, kasih bonus. Minimal ibu hargai dari segi percaya diri, gitu ya, memimpin sebuah kelompok. Yuk, cowok satu-satunya, cowok satu-satunya di kelas ini paling ganteng dari 25, berarti Adi. Oke, next kelompok 2 siapa? Kelompok 2-nya masa Adi doang? Kamu sok tulis namamu sendiri berarti. Kelompok 3. Nih. Oh, ya. Iya. 4. Oke. Kalau di bonus rada semangat ya, cepat. 5. Oke. Sudah 6. Oh, so dari 3. Masing-masing ketua kelompok pilih anggota kalian masing-masing, berarti tinggal 3 orang di Ici. Oh, Ricci. Jangan Ici. Nggak ada di absen namanya Ici. Ricci. Terus Putri sama Leni. Oke. Nih, tulis sendiri. Silakan, berarti yang ditulis Nesya siap-siap nanti masuk ke kelompok 2. Ya, jangan bingung-bingung. Diana, kemudian Nadila, siapin. Siapa aja yang mau? Diana, Tanisya, Reva, Novi, Satu lagi? Novi. Nadila. Sipanya siapa mana? Pak Audi ya. Si Pak Audi. Oh, dua-duanya. Sifat kuadrat berarti sama is. Dan yang 4. Sulastri. Ananda, Tidak mau terpisahkan dari teman-teman sekolah. Selesai. Dari 3.
di situ di halaman paling depan itu ada kelompok. Jadi silakan kalian isi terlebih dahulu namanya, masukin ya siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok kalian. Oke? Waktunya untuk pengisian LKPD itu kurang lebih 20 menit cukup ya. Kemarin juga bisa, oke? 20 menit dari jam 1 kurang 10. Berarti sampai jam 1 lebih 10 juga. Ya, oke? Dicoba dulu. Silakan dimulai dari sekarang. Semisal ada yang kurang jelas di LKPD bisa langsung ditanyakan ya. Kelompok
Semakin kesini, ibu pede jalannya.
kelompok 6 yang menanggapi. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan melakukan presentasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Adrian. Saya Leti. Saya Naila. Dan saya Riki. Oke, amin. Kasih aplaus dulu
jumlahnya 5.000. Oke. Paracetamolnya itu 10, harganya itu 5.000, jumlahnya 5.000. Satu biaya untuk paracetamol, satu tabletnya itu 500. Biaya resep 2.000, 21 kertas pengawinnya 500, jumlahnya 10.500, biaya racikannya 2.500, plastiknya itu 500, jumlahnya 1.000, sama ADM-nya itu 10.000, jadi totalnya 47.800. Oke. Silakan mau menanggapi. Rinciannya sama tapi jumlahnya beda. Kita buktikan. Berarti itu salah orangnya atau salah kalkulatornya. So, yang pertama itu untuk resep yang pertama ya. Teosal berapa? Teosal berapa? 800 dikali 1 berarti 800. Yang kedua, totalnya berarti berapa? 5.000. Oke. Terus kemudian paracetamolnya 5.000. Ya? Sudah kan? Untuk obat itu berarti kita fokus untuk biaya tambahan. Yang pertama kertas pertamaannya berapa banyak? 21 dikali 500 berarti berapa? 10.500. Biaya racikannya kalian melakukan racikan berapa kali untuk pesan yang pertama? 1 kali atau 2 kali? 2 kali. Berarti 2 dikali 2.500, 5.000. Plastik pitnya berapa? 2. Berarti 1.000. Terus selanjutnya 10.000 kita jumlahin. Tadi untuk resep yang pertama 5.800. Terus kemudian ditambah 5.000. Oke. Terus kemudian ditambah 10.500 ditambah 5.000 ditambah 1.000 ditambah 10 berarti 11.000. Totalnya 37. Ibu yang resepnya itu 37.300 ditambah biaya resep 2.000. Jadi 39.300. Oke. Silakan lakukan lagi perhitungannya nanti ya. Ketika rinciannya sama tapi totalnya beda, takutnya tadi pada saat menggunakan kalkulator memang ada kesalahan di penggunaan kalkulator. Ada lagi tanggapan yang lain untuk yang lainnya selain biaya kalkulasi obat? Tidak? Sama? 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 Untuk bionya? Oh, tidak terlalu jelas. Silakan kalian lakukan. So,
Ya kalau digabung itu kalian memang saling melengkapi gitu. Tapi minimalnya yang kurang di kelompok 1 diperbaiki di kelompok 4 begitu segalanya. Ada lagi yang mau di sana? Tidak? Cukup? Silakan tutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Presentasi yang kedua berarti resep nomor 2 dari kelompok 5. Sulastri dan kawan-kawan silakan maju ke depan.
Ucu, mana? Aisyah dan kawan-kawan, silakan. Ada yang mau ditambahkan atau misalkan berpikiran seputar pendapat? Untuk tadi di etiket Ya. yang kali sampai itu tadi tentunya 31. Harusnya Dua 2 kali kali 1 sesuai di set. Oke, dan Ibu itu mendengarnya tadi. Di setnya 2 jadi 1, tapi di penyampaiannya 3 jadi 1. Oke, terus ada Satu lagi. lagi ada pas etiket. Etiket yang HCT. Oke. Jika sudah keterangan di pagi. Ya, Satu karena kali satu. oke, seharusnya Satu kali satu di waktu pagi. di waktu pagi. Karena penulisannya seperti apa? Tadi 100. Berarti sehari 1 kali sebanyak 1 tablet pada pagi hari. Oke, ada lagi. Pas Tio di HCT. HCT kan buat tadi penyebutannya buat alergi. Harusnya buat hipertensi. Jadi kalau misalkan indikasi obat untuk hipertensi berarti solusinya aktivitas makanan minuman yang harus dihindari apa menurut kelompok kalian? Kurangi makanan yang banyak mengandung garam. Oke. Terus kurangi minuman bersoda dan kopi. Oke. Kurangi begadang. Siap. Ada lagi selain itu? Sudah. Yakin sudah? Di daftar harga sama atau beda? Sama. Sama. Totalnya sama. Berarti kalkulatornya oke. Iya kan? Rinciannya sama tapi jadi totalnya beda, itu salah siapa itu? Salah kalkulator atau salah tangan gitu ya? Oke, ada lagi nggak? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Yakin? Silakan disampaikan. Atau kalau mau melakukan video, misalkan kalian kasih contoh, stop. Siapa yang mau? Bisa berdiri. Bebas. Tapi biar kalian kelihatan aku berdiri aja nggak apa-apa.
Silakan perhitungannya diperhatikan. Untuk kalkulasi biaya obatnya berapa? Harga obat Novotil satu tabletnya 1.000 dikali 30 jadi 30.000. Terus Obat yang kedua simvastatin harga satunya 800 kali 20 tablet jadi 16.000. Obat yang ketiga Neurodex harga satunya 1.200 dikali 20 menjadi 24.000. terus 13 liquid harga satunya 500 dikali 3 1.500. terus Biaya resep 2.000, biaya administrasi 10.000, total 83.500. dilanjut terus. Untuk selanjutnya etiket. Bacain untuk obat yang pertama. Obat yang pertama Capromil 1 kali 1 hari 1 tablet. Terus Simvastatin 1 tablet 1 kali sehari. terus Neurodex 1 kali sehari 1 tablet. sudah? Sok, boleh. Siapa yang mau bio? Sok. Ada hal yang terlewat atau tidak, atau misalkan ada hal yang bukan salah tapi kurang tepat, silakan. Boleh. Kan di resep aslinya ada tulisan
ketika misalnya tadi kelompok 1 yang presentasi, terus kelompok 4 yang menanggapi, kelompok 1 punya catatan, ya. Next, ketika saya melakukan PIO, yang harus saya tambahkan poinnya A, B, C, yang tadi dilengkapi oleh kelompok 4. Begitupun dengan kelompok yang lainnya, ya. Bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, tadi screening resep hampir semua sudah melakukan, baik itu secara administrasi, terus kemudian secara kesesuaian farmaseutik dan juga pertimbangan klinis. Oke. Terus menghitung biaya obat tadi disesuaikan dengan daftar harga obat yang sudah dicantumkan. Meskipun ada tadi ya, ada kesalahan, entah itu kesalahan kalkulator atau kesalahan tangannya, ya. Itu silahkan dicoba ulang terus-terusan untuk kalian agar lebih terampil dalam menghitung biaya kalkulasi biaya obat, gitu, ya. Terus dalam penulisan etiket, karena hampir semua resep, bahkan semua resep itu kan pemakaian apa? Pemakaian dalam. Jadi penggunaan etiketnya yang berwarna putih. Semuanya berarti menggunakan etiket berwarna putih. Terus, nah ini dia yang jadi PR bersama. Di copy resep, ya. Jadi ketika ada resep asli yang bertuliskan hitam, otomatis kalian harus melakukan pengisian copy resep, ya. Pengisian copy resep itu karena melakukan simulasinya hanya 1 kali, berarti kalian bikin copy resep hanya 1 kali. Seperti tadi sudah dituliskan oleh kelompok 6, ya. Ada di sini. Berarti untuk pengambilannya kalian cukup tuliskan date ori, yang berarti itu sudah diberikan originalnya atau aslinya. Karena di resepnya ada tulisan berapa kali enternya? 3 kali, gitu. Jadi minimal yang original itu sudah disampaikan. Pasien masih punya kesempatan 2 kali lagi. Ya, enter 1 kali dan enter 2 kali untuk pengambilan berikutnya. Tapi kalian hanya cukup menuliskan kopi resepnya 1 kali yang original, gitu. Itu untuk yang kopi resep. Silahkan nanti next di pertemuan berikutnya, gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, bahkan ada yang mau belajar untuk memperkuat ini, ya, alur-alur tahapan distribusi sebagai bekal nanti kalian, kita belajar lagi bareng-bareng. Oke? Poin selanjutnya itu di kwitansi. Hampir semua kelompok sudah bisa mengisi nota dan kwitansi. Dan di PIO, PIO itu bisa dilakukan oleh siapa? Apoteker ataupun asisten apoteker, ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan ada informasi yang disampaikan kepada pasien mengenai obat, tapi tidak lebay, ya. Tidak harus sampai efek sampingnya dijelaskan yang berlebih, ada interaksi obat, ada efek jangka panjang dan lain-lain, tidak, ya. Pelayanan informasi obat itu untuk memastikan yang pertama kebenaran pasiennya, yang kedua kebenaran obatnya, ya. Kebenaran obatnya itu berarti ada anaknya nih, cara pakainya, gitu kan, lama pemakaiannya itu disampaikan, ya. Sampai tadi bagus ada sebagian dari kelompok berapa gitu tadi yang menyampaikan aktivitas makanan dan minuman yang harus dihindari ketika sedang melakukan pengobatan, gitu ya. Itu boleh disampaikan ke pasien atau tadi keluarga pasien yang mewakilinya, gitu ya. Itu secara garis besar poin-poin yang sudah kita lakukan, ya. Oke, sudah selesai. Nah, silahkan dilihat baik-baik. Ibu sudah sediakan 2 emot yang luar biasa menurut Ibu, ya. Yang satu emotnya di sini bintang, di sana bintang, gitu ya. Nah, silakan. Yang satunya lagi emot bahagia, entah itu bahagia yes pelajarannya selesai, ya. Atau yes saya menguasai mata pelajaran untuk alur distribusi obat. Masing-masing
banyak bintang, kenapa ya? Bintang, pusing banget. Yang mana yang bikin kamu pusing? Berarti yang harus ditingkatkan nilai percaya diri. Harus lebih berani sering ke depan, harus lebih berani sering ngobrol ya. Di cermin juga boleh kan kata ibu, hadap-hadapan sama cermin, perkenalkan nama saya Sulastri sebagai anggota itu nggak apa-apa ya.
Tapi karena